Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah di Siak dan sekitarnya? Berjumpa lagi dengan saya Anissa dalam dunia muslimah, radio kesayangan kita, radio pemerintah Kabupaten Siak RPK. Kali ini tema kita mengambil tentang bagaimana kita bisa bijak dalam bermedsos. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan dunia teknologi akhir-akhir ini. Dunia mengalami perkembangan yang begitu pesat, teknologi yang begitu masif, yang berkembang dengan cepat, apalagi selama masa pandemi. Ini adalah tantangan khusus di bidang teknologi bagi generasi milenial. Tentunya kita sudah banyak dong memanfaatkan dunia teknologi ini. Kita bisa belajar banyak hal dengan melalui program e-learning. Kita bisa berbelanja atau berbisnis dengan e-commerce dan lain sebagainya. Dunia seolah ada di genggaman kita. Walaupun kita berada di pelosok negeri, kita bisa mengakses informasi yang mendunia. Ini sungguh luar biasa. Media sosial yang sudah kita kenal dengan akrab, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya, mewarnai ruang-ruang publik. Wacana-wacana yang digulirkan dianggap lebih emansipatif. Masyarakat berlomba untuk menjadi yang tercepat dalam membagi informasi di media sosial. Seolah-olah ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Namun terkadang, tanpa cek dan dicek, kita termakan dengan informasi-informasi yang berseliweran di beranda kita, tanpa kita tahu kebenarannya. Bahkan parahnya, yang viral, mau benar atau salah, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ada banyak dampak positif, walaupun juga akan ada low test konten, dampak negatif. Yang positif tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memanfaatkannya untuk upgrading skill kita. Yang negatif, ketika kita sudah tidak bisa mengimbangi kondisi-kondisi tertentu, mengambil informasi tanpa mentabayunkan terlebih dahulu. 132 juta pengguna internet di Indonesia, Masya Allah. Ini angka yang luar biasa. Namun pemerintah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa kita sebut dengan UU IT. Undang-undang IT adalah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur para pengguna internet. Sahabat muda muslimah, sebagaimana kita berada di dunia nyata, sebenarnya dunia maya juga memiliki etika, aturan, dan norma-norma yang harus kita pegang. Etika dalam interaksi di dunia maya dikenal dengan istilah netiquette atau network etiquette. Ada netiquette email, netiquette chatting, netiquette nulis, dan yang lainnya. Harapannya ketika kita menggunakan media sosial, kita bisa menggunakan bahasa yang sopan, emotion yang lazim, dan tidak memberikan informasi-informasi pribadi di dunia maya. Atau bahkan kita curhat, atau mengumbar aib-aib pribadi atau aib orang lain di ruang publik. Kita harus berhati-hati, membatasi penggunaan platform, mengurangi notifikasi, mewaspadai berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan di media sosial.
Perhatikan kualitas interaksi online kita, baik membawa manfaatkah atau hanya kemadaratan buat kita. Bagaimanapun, kita tetap harus memperbaiki interaksi offline agar kita bisa bersilaturahim langsung. Pun kita sebagai orang tua juga harus menyadari betapa banyak bahaya yang mengintai untuk anak-anak kita ketika kita memberikan medsos dan teknologi tanpa batas dan tanpa ada aturan-aturan atau norma. Kita wajib berhati-hati. Dari berita-berita informasi di media sosial maupun internet, kita banyak melihat kasus-kasus pornografi yang berujung pada kriminalitas makin meningkat. Belum lama ini kita temui berita yang mengiris hati ketika seorang anak SMP yang hilang kemudian ditemukan sudah meninggal. Ya, ternyata dibunuh oleh pacarnya yang katanya dikenal dari media sosial. Bagaimana kita tidak miris? Harga nyawa menjadi tidak begitu berharga. Bahkan ada kaum muslimah yang mau membuka auratnya dengan foto kemudian mengirimkannya kepada pacarnya, sehingga akhirnya pacarnya terpancing untuk melakukan hal yang lebih lagi. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan mulai banyak juga berkembang forum-forum yang mengincar anak didik kita, juga anak kita di rumah dan juga diri kita. Forum-forum pornografi, biseksual, homoseksual, dan lain sebagainya, yang semuanya menggunakan jaringan internet, media sosial untuk menarik anggota sebanyak-banyaknya. Ini tentunya bukan hal yang asing lagi, dan kita sudah ketahui bersama. Sahabat muslimah, mari mulai dari diri kita sendiri untuk sebijak mungkin dalam menggunakan media sosial. Majelis Ulama Indonesia meluncurkan fatwa terbaru terkait dengan bermuamalah di media sosial. Dianjurkan menggunakan media sosial untuk berdakwah atau untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, baik itu nasihat, quote-quote maupun motivasi. Kemudian mentabayunkan konten-konten atau informasi yang berseliweran yang kita tidak tahu arahnya kemana, untuk tidak terprovokasi. Kemudian menggunakan media sosial sebagai ajang silaturahim, apalagi di era pandemi ini kita masih sangat terbatas untuk bisa berjumpa tatap muka secara langsung. Tentunya silaturahim ini adalah budaya Islam, juga anjuran dari Rasulullah maupun juga ada disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian apa yang dilarang oleh MUI? Menyebar konten-konten pornografi, kemudian bergibah, menfitnah, adu domba atau bullying, mempublikasikan konten-konten atau informasi secara pribadi yang akan merugikan diri kita sendiri. Terkadang banyak orang-orang yang mengintai data-data pribadi kita untuk berbuat jahat, untuk melakukan penculikan atau pencurian. Jangan memberikan peluang-peluang untuk orang melakukan kriminalitas terhadap kita. Kemudian ujaran kebencian dan permusuhan, hindari, ya, jangan terpancing. Kalau kita lakukan fatwa dari MUI ini, tentunya ini sangat sesuai sekali dengan kondisi kita saat ini. Jadi, apa yang akan dilakukan jarimu tergantung pada dirimu sendiri. Wahai muslimah yang Allah cintai, kita harus memiliki rasa malu yang membuat kita berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum mengetik, berpikir sebelum memberikan komentar, berpikir sebelum men-share informasi, agar kita menjadi orang-orang yang
santun, dan berhati-hati dalam segala hal. Tetaplah bijak dalam bermedsos dan gunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.